والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan Ustadz yakin kalian semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kita selalu senantiasa semuanya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa mendapat ridhonya, mendapat lindungannya, sehingga kita semuanya serta sahabat-sahabat kita, keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan dijauhkan dari suasana yang tidak baik. Di antaranya adalah dalam suasana kondisi pandemi ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini anak-anak kita semuanya akan belajar bersama tentang sholat sunnah rawatib. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang sholat sunnah rawatib, terlebih dahulu bersama-sama kita semuanya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, pengertian daripada sholat sunnah rawatib. Jadi kita harus tahu dulu tentang apa pengertian daripada sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, mungkin anak-anak kita pernah lihat, kita datang mungkin di masjid atau di musola atau bahkan di rumah, kalian melihat ayah atau ibu, papa atau mama sebelum melaksanakan sholat, misalnya sholat zuhur. Nah, sebelum masuk pada sholat fardu, sholat zuhurnya sebelumnya melaksanakan sholat sunnah. Nah, itulah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Jadi intinya sholat sunnah rawatib itu sholat yang dikerjakan beriringan atau yang mengiringi daripada sholat fardu. Nah, bisa sebelumnya, bisa sesudahnya. Lebih baik lebih-lebih dikerjakan sebelumnya juga mengerjakan, sesudahnya juga mengerjakan. Nah, itu fadilahnya atau keutamanya akan banyak sekali. Nah, terkadang juga tidak dikerjakan, tetapi yang lebih baik, lebih utamanya itu dikerjakan. Jadi sebelum melaksanakan sholat zuhur apa yang lainnya, jadi sebelumnya itu dilakukan sholat terlebih dahulu, yaitu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Anak-anak semuanya, tujuan daripada sholat sunnah rawatib, nah ini yang kita harus tahu juga. Tujuan diperintahkannya sholat sunnah rawatib itu adalah untuk menambah atau menyempurnakan kekurangan yang mungkin saja terdapat pada sholat fardu. Misalnya, nah sholatnya agar sholatnya itu sholat fardunya itu lebih sempurna, sholatnya itu bisa lebih baik lagi. Nah, maka kedudukan daripada sholat sunnah rawatib ini
akan bisa menyempurnakan atau menutupi kekurangan-kekurangan yang mungkin saja terjadi pada sholat fardu. Tentunya kekurangan di situ bukan kekurangan yang menggugurkan rukun atau urut-urutannya sholat yang kita kerjakan. Misalnya ketika kita sholat kita masih teringat sesuatu yang di luar sholat, misalnya teringat handphonenya, misalnya teringat temannya, atau mungkin kita dalam membaca bacaan-bacaan dalam sholat tersebut ada yang tergesa-gesa dalam bacanya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Itu kan termasuk bacaan yang tergesa-gesa. Maka ketika kita melakukan sholat sunnah rawatib itu, nah, ketergesa-gesaan, kekurangan sholat atau ketidaksempurnaan sholat yang berupa tergesa-gesa tadi itu bisa tertutupi dengan adanya sholat sunat rawatib. Misalnya lagi ketika kita membaca pokoknya bacaan-bacaan dalam sholat, misalnya ketika kita rukuk bacanya terlalu cepat, nah, misalnya terburu-buru, nah yang demikian itu kan menjadikan sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak teratur, atau bisa dikatakan sholatnya tidak berkualitas. Nah, maka untuk menyempurnakan atau untuk menutupi semuanya itu bisa dengan kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, maka sholat sunnah rawatib itu juga dikerjakan, diusahakan dilakukan dengan tumakninah, dengan baik, dengan khusyuk, sehingga ini akan lebih menambah kebaikan-kebaikan yang ada pada dalam sholat atau bisa menyempurnakan sholat kita, sehingga sholat yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, atau sholat yang kita kerjakan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita. Nah, jadi diupayakan sholatnya itu tertib, sholatnya itu baik, kemudian sholat sunatnya juga dikerjakan. Insya Allah sholat kita akan menjadi lebih baik. Ketika sholat kita akan menjadi sholatnya itu baik, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya perhatian atau selalu memperhatikan kewajiban-kewajiban kita, dan tentunya pasti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, di samping itu kita juga tahu tentang keutamaan daripada sholat sunat rawatib. Di antaranya keutamanya adalah sebagai penyempurna sholat fardu. Yang kedua, sebagaimana yang disebutkan Ustaz tadi, nomor 1 sebagai penyempurna. Nah, untuk menutupi daripada kekurangan-kekurangan yang mungkin saja kita tidak khusyuk, kita masih ingat sesuatu di luar sholat, sehingga bisa menyempurnakan sholat fardu kita. Kemudian akan mendapat banyak kebaikan-kebaikan. Nah, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah, ini pasti rata-rata orangnya senang melaksanakan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat, tentunya sholat yang diwajibkan. Yang ketiga, keutamaan daripada sholat sunat rawatib itu diantaranya adalah yang ketiga, doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita semua, anak-anak, ketika kita sering atau rajin melaksanakan sholat, kemudian juga ditambah dengan sholat-sholat sunnah, diantaranya sholat sunat rawatib, maka akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, doa-doa karena kita dekat dengan Allah, doa-doa yang kita panjatkan, permohonan-permohonan yang kita
minta kepada Allah itu akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, lebih dari semuanya, maka akan mudah kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita mudah dikabulkan, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dalam belajar, dalam menuntut ilmu kita akan dipermudah, jalan kita akan dipermudah oleh Allah untuk memahami daripada pelajaran-pelajaran yang ada, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak pertemuan kali ini. Nah, tentang pertemuan pertama tentang sholat sunnah rawatib kita cukupkan sampai sini, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, demikian, tetap kita selalu semangat jaga kesehatan. Nah, tetap semangat jaga kesehatan dan terus kita untuk selalu bersemangat dalam belajar, sehingga kita menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tugasnya kalian hafalkan niat sholat sunat rawatib. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.